Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Munarman menyangkal kesaksian Ahmad Aulia. Jadi sumber saya dari YouTube, di mana ada 19 teroris ditangkap polisi di Makassar, dan penangkapan di Makassar tersebut telah dibawa ke Jakarta ke Mabes Polri untuk dilakukan penahanan. Mungkin sangat penting mereka diamankan karena mereka teroris sebagai anggota FPI dulu. Jadi 19 teroris anggota Forum Pembela Islam sebelum masuk anggota teroris dibayar dulu atau bersumpah dulu. Salah seorang dari 19 orang tersebut bernama Ahmad Aulia. Pada waktu dibayar bersumpah tersebut bahwa katanya Munarman hadir pada saat dia dibayar tersebut. Dan juga masalah teroris ini memang sudah diakui oleh Rizik Syihab, katanya dia pendukung juga teroris tersebut. Jadi ada benarnya juga dibayar tersebut bahwa itu anggota FPI, dan juga jadi mereka dibayar untuk menjadi anggota teroris karena Haji Rizik Syihab tersebut juga mendukung teroris katanya. Perbuatan mereka katanya baik sehingga dia mendukungnya. Pernyataan Ahmad Aulia tersebut dibantah Munarman dan menyatakan tidak benar dia hadir. Ahmad Aulia ini pun dia tidak kenal sama dia. Jadi pernyataan Ahmad Aulia ini adalah katanya bohong. Karena Ahmad Aulia ini memberikan kesaksian di video tersebut. Jadi berdasarkan hukum pidana, keterangan yang harus diberikan seorang saksi yaitu apa yang dilihatnya secara langsung, apa yang didengarnya secara langsung, apa yang dialaminya secara langsung. Dan ketiga hal itu saja yang bisa disampaikan seorang saksi di muka sidang. Dan tidak boleh dia memberikan keterangan berdasarkan pikirannya, pendapatnya, atau menurut pendapat orang lain dan lain sebagainya. Tidak boleh, hanya tiga itu saja. Karena terkait dengan apa yang dilihatnya secara langsung, berarti waktu dia dibayar itu, dia lihat langsung itu si Munarman hadir di sana. Dan juga dikenalnya mungkin baik. Kalau apa yang dengar secara langsung, jadi apa pembicaraan yang dengannya secara langsung, itu yang bisa dijadikan sebagai keterangan saksi. Tidak boleh dia memberikan keterangan sesuai pendapatnya, pendapat orang lain dan sebagainya. Atau perkiraan-perkiraan pun tidak boleh. Itulah saya. Bantahan Munarman tidak kenal Ahmad Aulia, ya benar. Mana mungkin seluruh anggota Forum Pembela Islam di seluruh Indonesia dikenal Munarman. Tetapi semua anggota Forum Pembela Islam seluruh Indonesia kenal sama Munarman. Karena Munarman ini adalah sebagai Sekjen Forum Pembela Islam. Jadi kedudukannya kuat tinggi di Forum Pembela Islam sehingga semua mengenal dia. Hampir samanya itu. Semua rakyat kenal dengan Joko Widodo. Tetapi Joko Widodo tidak kenal semua masyarakat. Paling hanya orang tertentu yang dikenal Joko Widodo, termasuk para menterinya, orang-orang dekatnya, dan lain sebagainya. Tidak semua warga masyarakat Indonesia kenalnya. Tetapi kalau masyarakat Indonesia seluruhnya mengenal Joko Widodo. Tetapi Joko Widodo belum tentu mengenal semua masyarakat Indonesia tersebut. Itulah saya bilang. Jadi bantahan daripada Munarman ini boleh-boleh saja, tetapi tidak dipertimbangkan hakim. Karena hakim nanti hanya memegang kesaksian Ahmad Aulia. Karena kesaksian yang diberikan itu sudah sesuai dengan aturan berlaku. Apa yang dilihatnya secara langsung. Dan apa yang dengarnya secara langsung. Dan apa yang dialami secara langsung. Karena Munarman kalau posisinya tersangka, boleh saja dia berbohong. Apa saja hukum, boleh saja dia berbohong. Hanya saja hukumannya diperberat hakim. Jadi itulah saya dia. Jadi setiap orang itu kalau terdakwa dia boleh berbohong. Tetapi kalau saksi memberikan kesaksian, tidak boleh berbohong. Karena kalau dia berbohong, ancaman hukumannya ada. Dapat dituntut nanti. Ancaman hukumannya di atas 1 tahun itu.
kalau seorang saksi memberikan keterangan bohong. Dan keterangan bohong ini bisa diketahui itu nanti. Karena hakim juga menyesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Jadi tahu dia bohong atau tidak. Kalau dia bohong, maka hakim bisa menuntutnya di pengadilan. Kalau tersangka berbohong tidak masalah. Paling hakim nanti menjatuhkan hukumnya diperberat. Jadi dia tidak salah. Jadi harapan saya kiranya polisi menambah satu orang lagi sebagai saksi agar memenuhi syarat hakim menghukumnya. Karena syarat ketentuan hukum pidana minimal 2 alat bukti baru hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang tersebut karena dia melakukan perbuatan kejahatan. Itu dasar daripada beracara dalam hukum pidana. Jadi harus minimal ada 2 alat buktinya. Baru hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang tersebut. Jadi harapan saya supaya hakim menambah 1 orang saksi lagi yang mengetahui masalah tersebut, yang kesaksiannya seperti mirip daripada kesaksian Aulia tersebut. Sekian dan terima kasih.